Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, hadir di tengah-tengah kita Ibu Wakil Bupati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, warga Regi, Ranggi, Kelurahan Sukomulyo, Lamongan, Ranggi. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Lamongan rahimakumullah. Kamu grogi ya? Mutar-mutar gimana? Ini kopinya kaduan cok. Beli gorengan bakule perawan, perawannya ayu bongkongnya lemu. Orang Lamongan yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tadi jalan dari Pondok Darul Fikih, tempatnya Gus Hatim, hujan lebat. Alhamdulillah sampai sini terang. Mudah-mudahan ini adalah merupakan tanda-tanda keberkahan. Kalau toh ada hujan, yakinlah hujan itu turun bukan jatuh, karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa Allah mengatakan bahwa prinsip dakwah itu adalah liman kana yarjullah? Karena disebutkan ar-raja'u awsa'u minal khauf, karena harapan itu lebih luas dibandingkan rasa takut. Disitulah esensi dakwah, bahwa dakwah itu harus memberikan banyak harapan, bukan banyak ketakutan. Maka dakwah itu harus menyenangkan, bukan menakutkan. Bahwa dakwah itu harus merangkul, bukan memukul. Betul? Bahwa dakwah itu harus mengajak, bukan mengejek. Satu contoh misalnya, bagaimana kemudian hari ini banyak kita dapati banyak orang tua yang tidak paham Al-Quran, banyak orang tua yang tidak paham agama, tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, tapi anaknya juara musabaqah tilawatil Quran. Ini artinya apa? Disitulah kemudian bahwa dakwah itu tugasnya mengajak, bukan memvonis, bukan menghakimi. Karena menghakimi itu adalah hak prerogatifnya Allah,
Bukankah kita diingatkan alaihissallahu biahkamil hakim? Allah adalah sebaik-baiknya hakim. Maka saya sering bilang, Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasehati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Lah, Pulau Sowan malam hari ini menawarkan harapan bahwa dakwah yang disampaikan dan dibawa oleh Rasulullah bisa sesuai dengan rel yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada kemunduran dakwah yang sangat berarti. Di awal datangnya Islam dengan konsep rahmatan lil alamin, antara pembawa risalah dan risalahnya ini imbang. Risalahnya adalah Al-Quran, pembawa risalahnya Kanjeng Nabi. Hari ini mohon maaf, risalah tidak pernah berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tetap Al-Quran risalah yang murni. Tapi mohon maaf, pembawa risalahnya tidak sepadan dengan Kanjeng Nabi. Kalau dulu antara pembawa risalah dengan risalah ini imbang, risalah Al-Quran, pembawa risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang risalahnya tetap Al-Quran, terjaga kemurniannya dengan kalimat inna nahnu nazzalna dzikra. Kenapa Allah menggunakan kalimat kami? Karena dalam rangka menjaga Al-Quran, Allah melibatkan para malaikat dan para hamba-hambanya. Maka singkat cerita, mohon maaf, kebetulan abah saya itu kalau ngaji tafsir, ya itu tafsir Al-Ibris. Satu ketika percetakan di daerah Pemalang mencetak tafsir Al-Ibris, ada satu kesalahan, bukan satu kalimat, bukan satu kata, tapi satu harokat. Dan Anda tahu bagaimana Allah menjaga tafsir itu, menjaga Quran itu. Yang punya percetakan langsung didatangi sama yang membuat tafsir Al-Ibris, Mbak Bistri, dengan mengatakan apa? Mas, Quranmu ono sing salah harokatu. Ini menunjukkan apa? Bahwa kemurnian Al-Quran terjaga. Maka kalau kemudian para mufassir mengatakan, kenapa kadang-kadang Allah menggunakan kalimat ini, kenapa kadang-kadang Allah membuat kalimat inna? Contoh, di dalam penciptaan Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah menciptakan Adam dengan kalimat ini. Kenapa? Karena penciptaan Adam langsung by himself, langsung dengan menggunakan kuasanya Allah. Adam, saya ciptakan kamu dari tanah, kemudian saya tiupkan ruh, tidak melibatkan manusia. Sementara ketika penciptaan manusia secara umum, Al-Hujurat ayat 13, Allah menggunakan kalimat inna khalaqnakum. Kenapa? Karena kelahiran kita membutuhkan wasilah kedua orang tua kita. Makanya kenapa diadakan syariat pernikahan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, supaya kemudian keberlangsungan manusia ini terjaga. Maka mohon maaf, di Lamongan tidak boleh ada orang kumpul kebo. Kenapa? Karena kalau sampai kumpul kebo punya anak namanya gudel. Betul, anaknya kebo namanya gudel. Loh, malah teng korban TikTok kok gini. Gue dulu pernah lama sing nyanyi begitu sulit lupakan silit. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, tantangannya hari ini adalah bagaimana kemudian berlangsungnya risalah ini tetap terjaga. Sehingga apa? Sehingga memungkinkan risalah yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki, tetap terjaga sebagai rahmatan lil alamin. Karena hari ini saya melihat bagaimana kemudian Islam kadang-kadang dianggap oleh sebagian orang non-Islam atau mereka yang ateis itu menakutkan. Kenapa? Karena pembawa risalahnya yang tidak sepadan dengan Kanjeng Nabi. Saya cerita Kiai, mohon maaf, mohon izin.
Hari ini orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah lebih dari 230 orang. Lebih dari 230 orang. Pertanyaannya, apakah mereka rata-rata tahu Islam? Jawabannya tidak. Tapi kenapa mereka mau masuk Islam? Rata-rata mereka seneng dengan cara Islamnya Gus Miftah. Orangnya asik, gagah, dan ganteng. Coba Anda lihat 124.000 nabi itu rata-rata gagah, ganteng. Orang-orang kok nabi kok merongos, orang-orang. Atau nabi kok badannya terlalu gemuk kayak Gus Adem, itu nggak ada gitu. Yang minimal badannya setera, dadanya bidang, perutnya rata kayak Gus Miftah. Karena saya selalu bilang, penelitian rumah sakit di Yogyakarta bahwa laki-laki yang perutnya besar, gendut, biasanya manuke cilik. Ini. Cak siapa? Cak Mut. Ini ngemut apa? Cak Mut kok sawah teng kabeh. Maka mohon maaf, satu saat saya berbicara dengan Deddy Corbuzier, saya katakan demikian. Botak, tolong dengerin. Kan Deddy botak. Orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, nggak ada, kecuali misionaris. Orang non-Islam itu tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Itu kamu ingin menampilkan Islam yang baik, gampang, perbaikilah akhlak dan perilakumu. Bukankah kemudian Islam itu hadir hanya dengan dua hal, rahmat dan akhlak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan yang perlu diingat, rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin. Apalagi lil mut, enggak. Kontengnya jadi gede. Nanti dibuka sarungnya isinya mau kayak pentil. Bukan takdir. Saya dulu gemuk, Cak. Saya dulu 108 kilo. Karena saya membaca penelitian mau lanang otaknya gede, manunya cilik. Akhirnya saya rajin berolahraga. Makanya badan saya sekarang kecil. Berarti kalau orang perutnya besar, manunya cilik, Gus Miftah otaknya cilik, manunya. Kata Gus Adem, mitos. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kalau kemudian saya sering mengatakan begini, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Makanya kenapa kemudian ud'u ila sabili rabbika itu pertama kali bukan bil mau'izatil hasanah, tapi dengan apa? Bil hikmah. Artinya apa? Perilaku seorang muslim itu harus terjaga, yang perilakunya pantas bisa dicontoh oleh orang. Karena survei membuktikan dakwah itu berhasil bukan hanya dari sekedar omongan, tetapi melalui contoh dan uswah. Makanya kenapa perintah pertama bil hikmah. Saya kasih contoh. Saya itu bisa berjanjenan, bisa tibaan, bisa yasinan, bisa manakipan, bukan karena belajar atau membaca, tapi karena terbiasa ikut abah saya. Ketika beliau maulidan, saya diajak, akhirnya saya bisa berjanjenan. Ketika bapak manakipan Syekh Abdul Qadir Jailani, saya ikut, akhirnya saya bisa manakipan. Bapak sholat, saya diajak, akhirnya saya bisa ngimami sholat. Berarti apa? Dakwah yang paling pas itu adalah dengan contoh. Dulu bapak berangkat ke masjid, saya ikut ke masjid. Bapak sholat,
saya nutuk beduk di masjid. Akhirnya bapak jengkel, setiap bapak sholat saya mukul beduk, nutuknya beduk sama bapak saya disembunyikan. Begitu bapak sholat saya lari, bapak sujud saya masuk sarungnya bapak. Begitu saya masuk sarungnya bapak ketahuan, oh iki tutu Ini suara soundnya agak berubah. Mas, mana operatornya? Operator, suwe-suwe soundmu atas kayak cangkemmu jauh. Aja atas. Maka kemudian cara mengajak itu bagaimana? Ud'u ila sabili rabbik, mengajak kepada jalan Tuhan. Artinya apa? Ketika berbicara mengajak itu bisa profesional, bisa tidak profesional. Mengajak secara profesional itu tugasnya dai. Ud'u, yang mengajak namanya dai, orang yang menyeru. Tapi mohon maaf, bahwa kewajiban dakwah bukan hanya bagi para dai. Maka kenapa kemudian dikatakan sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Artinya apa? Masing-masing kita yang hadir ini punya kewajiban dakwah. Contoh seorang ibu minimal dakwah untuk anak-anaknya. Maka kenapa dikatakan al-ummu madrasatul ula? Artinya apa? Kualitas anakmu tergantung polamu sebagai seorang ibu. Maka saya sempat diskusi dengan Deddy Corbuzier. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Jangan hanya dipahami sebagai dalilnya anak, tapi juga dipahami sebagai dalilnya ibu. Kalau dipahami sebagai dalilnya anak, artinya apa? Surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Tapi sebagai seorang ibu, pahami itu dalilnya ibu. Maksudnya apa? Surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Kenapa? Karena di zaman akhir banyak kelakuan ibu yang tidak mensurgakan anak-anaknya. Anak semua kepentingan dan kebutuhan tidak dilakukan oleh ibunya, tetapi oleh rewang dan pembantunya. Mungkin apa badan? Uangnya ya tekoi. Ya melung guyu. Biasanya jilbabnya kuning. Biasanya jilbabnya kuning. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Oh, wakil bupati. Apa bu? Orang disangoni santet mateng loh. Sehingga mohon maaf, masing-masing kita ini berdakwah sesuai dengan profesinya masing-masing. Dakwah secara profesional kayak Gus Miftah, tiap hari harus keluar rumah meninggalkan anak dan istri. Jadi mohon maaf, demi rasa cintanya Gus Miftah kepada jamaah. Coba kalau bukan karena atas nama cinta, aku wegah moror ini. Curhat matane curhat. Oh. Gus Adim itu tahu kalau saya itu pergi dari rumah 2 minggu setengah bulan baru pulang, 15 hari baru pulang. Ini saya besok sampai tanggal 10 di rumah cuma 2 jam langsung berangkat lagi ke Kalimantan, 2 minggu baru pulang. Jadi mohon maaf, saya bingung kelone kapan. Kenapa bu? Nikah lagi? Sorry, saya suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Karena
kalau sampai istri saya melihat, masalah bagi saya. Aduh. Kun sewu loh Kiai. Perempuan tuh nggak punya jabatan saja menangani raumum kok. Oh, kemudian wakil bupati. Ya. Kamu tidak kira di penghasilan yang menangan? Apa mana dia penghasilan? Makanya istri saya begitu menikah sama saya bilang, kamu nggak usah bekerja. Terus gimana, Bang? Kita bertukar tulang. Kamu menjadi tulang rusukku, aku menjadi tulang punggungmu. Ya tenan nih. Tapi umpama kepakatnya wong wedok nyambut gawe ya ora apa-apa. Ingat suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Apa? Punya mantan, Mbak. Ternyata Pak Kiai punya mantan. Mohon izin Kiai, jangan pernah disebut mantan, tapi sebutlah alumni. Supaya apa? Bisa reuni. Karena saya meyakini di balik kesuksesan seorang laki-laki ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Kalau saya beda, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Ya. Masuk ya? Masuk Pak Eko. Kayak ini jangan kami rondo. Oh ini rondo, cie. Pantesan kan mau dulu aku terus. Ternyata warganya wakil bupati banyak yang janda Bu ternyata. Oh banyak. Saya jadi ingat syair. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari, Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing jaluk dirabi. Gus Miftah ora sudi goblok. Bukannya nggak berani, karena saya menghargai perasaan perempuan. Kamera matamu nggak? Shallu ala Nabi Muhammad. Maka mohon maaf, sehingga kemudian apa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir ini bisa terjaga. Kacangkemnya ngapa ya? Oh sponsor, guyu kok telat gitu. Nah, maka disinilah kemudian jangan menganggap tugas dakwah itu hanya dari seorang dai, hanya dari seorang kiai. Tapi semua masing-masing kita ini mempunyai kewajiban untuk mensiarkan agama dengan cara masing-masing. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad didesain sedemikian rupa. Nabi Muhammad didesain pernah menjadi orang miskin, tapi Nabi Muhammad juga didesain pernah menjadi orang kaya. Nabi Muhammad didesain sebagai rakyat jelata, tapi Nabi Muhammad juga pernah didesain penguasa. Sehingga kemudian apa? Uswah yang bisa kita contoh dari Kanjeng Nabi komplit. Anda jadi pejabat kayak gua Bu, contohlah Nabi Muhammad ketika menjadi seorang pejabat dan penguasa. Anda pernah jadi orang miskin, pengen jadi orang miskin yang selamat, contohlah saat Nabi Muhammad diuji dengan kemiskinan. Anda orang kaya, supaya kekayaanmu bisa menyelamatkan, contohlah ketika Nabi Muhammad menjadi orang kaya. Sampai kemudian saya berpikir begini, kenapa Nabi Muhammad pernah berdoa satu ini,
Bapak Ibu mau nggak saya kasih doanya Kanjeng Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma'zumratil masakin. Mudar aku ya. Ya Allah Gusti, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di padang mahsyar bersama orang-orang miskin. Sapa mau sing melu ndonga? Amin. Anda orang Lamongan gak usah berdoa minta miskin, wong belum berdoa saja sudah. Apa Bu? Terus mau rekam? Action. Wis kadung ndonga. Santai mawon ndonga njaluk sugih mawon ora mesti mandi apa meneh ndonga njaluk kere. Jadi lah jenengan wis kadung kebacut ndonga niki oh saiki nambah ya Allah prank ya Allah. Saya kemudian ditanya sama santri saya begini, Abah, kenapa Nabi Muhammad gak doa dan minta miskin? Bisa Nabi Muhammad berdoa itu dalam keadaan kaya. Kenapa Nabi Muhammad dalam keadaan kaya doa minta miskin? Karena kalau Nabi Muhammad seumur hidup kaya, Nabi Muhammad khawatir bahwa kaya itu seolah-olah dianggap sebagai sebuah kewajiban, sehingga kalau tidak kaya merasa berdosa. Maka ketika Nabi Muhammad miskin, jenengan sing dadi wong miskin ya ora usah loro ati. Wong Kanjeng Nabi Muhammad mohon ya tahu kere. Tapi sing paling bahaya niku nyuwun sewu, yang miskin dan kere mentalnya. Enten Gus kata. Contohnya siapa? Covid muncul BLT, bantuan langsung telas. Ini banyak yang miskin mentalnya. BLT untuk orang miskin, tapi yang punya mobil ngaku miskin. Dia nama badan? Wong ya teko. Ya melu guyu. Ketake wonge lungguhe ning kursi gitu. Begitu muncul BLT banyak mentalnya mental kere. Yang paling repot siapa? Lurahe. Mesti dicurigai karo wargane. Paling sing didum BLT mong dulure dhewe. Nggih napa mboten? Di lurahe. Abote dadi lurah bener mawon tasik dicurigai apa meneh salah. Tapi apa-apa Pak Lurah, semakin Anda dicurigai pahalamu semakin banyak. Maka saya sarankan kepada semua warga, tolong curigai terus Pak Lurah. Jur. Lurah di hadapan rakyat itu Pak Lurah seperti gula di dalam kopi. Kopi adem mau subuh kita gula tak ombe lah ya aku kembung bang dia. Bapak Kiai mau ya. Maka tunjuk Kiai. Sok tahu. Nunggu suwe banget adem. Sangit. Sakno. Sakno. Maka tunjuk Ajin. Gue pengen mod. Pakai susu mod. Karena Cak Mut ini punya prinsip, laki-laki itu seperti soda, kalau ketemu susu pasti gembira. Saya kemarin ngaji di Pekalongan,
ada jamaah tak kasih susu, pulang stroke. Jadi pejabat itu Bu, Pak Lurah, Pak Camat, di mata rakyat itu seperti gula di dalam kopi. Bikin kopi tanpa gula rasanya pahit, yang disalahkan siapa? Gulanya. Gawe kopi kok rano gula. Tapi kalau bikin kopi kemanisan, siapa yang disalahkan? Tetap gulanya. Gawe kopi kok kakean gula. Itulah pejabat di mata rakyat. Ada rasanya, namun tidak pernah dihargai keberadaannya. Kamu Pak Camat. Pak Camat. Lapang aja ini Camat sambutan rasa suwe-suwe. Butuhin itu jenengan tekor apa nyambut, tapi kok nyumbang. Sumbangannya ra jelas jalur sambutan. Camatnya mulai bisik-bisik. Ya ini gancuk. Bu Abud, saya kemarin di 28 Oktober Sumpah Pemuda di Tugu Pahlawan Surabaya. Saya ditanya sama wartawan, kenapa Gus Nas sering ngomong gancuk? Saya bilang, dalam rangka menjaga kearifan lokal. Jangan sampai gancuk diaku Malaysia. Sekarang semuanya diaku Malaysia Pak. Reok Malaysia, batik Malaysia, kan nggak lucu. Pak cepet banget nih. Ini pedangnya raumok nih. Gelasnya cilik, kuru kaya wong. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka inilah makna yang terkandung dalam liman kana yarjullah, bahwa agama ini membutuhkan banyak sosok supaya memberikan motivasi kepada umat. Kita nggak boleh menyerah dengan keadaan apapun, dengan kondisi apapun, termasuk yang ditunjukkan oleh bangsa ini. Mungkin Bu Abu tahu, hari ini banyak negara di dunia terancam dengan resesi. Coba Anda lihat, Indonesia yang tadinya negara berkembang, hari ini perekonomian bangsa Indonesia 7 besar terbaik di dunia. Artinya apa? Artinya bahwa pemerintah ini menawarkan harapan bahwa ada masa depan yang lebih baik untuk bangsa Indonesia. Meron dengan doa karena tegaknya satu peradaban sebuah negara, salah satunya adalah bidu'ail fuqara, dengan doanya orang miskin. Minimal jenengan dongake pemerintah, dongake presiden, dongake wakil presiden, dongake gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, camate yo didongake, lurahe yo orang mau curigai terus, walaupun kadang-kadang kecurigaanmu juga benar. Coba, nih, saya betul-betul belajar dari ayat ini. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ayat ini mengajarkan kepada kita jangan jadi pribadi yang pesimis, karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Makanya kenapa Ibnu Athaillah mengatakan arif nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Soalnya apa? Menungso niku ora usah kakean ngatur, wong urip niku wis ana sing ngatur, menungso sak mati yo nderek aturan.
Lurah melu aturan selamat. Siapa lurah yang tidak selamat? Di mana-mana banyak lurah ketangkap polisi, dosanya cuma satu, nguntal dana desa. Muga-muga lurah mriki selamat, amin. Pak lurah. Camat selaku ASN, kalau di kabupaten di bawah bupati dan wakil bupati, manut aturan selamat. Bupati wakil bupati juga punya aturan, ikut aturan selamat. Jangankan warga sipil, tentara, polisi, militer mawon itu juga punya aturan. Maka walaupun mereka polisi, kalau salah ya ditangkap. Maka saya sering bilang, orang masalah Pak Polisi pangkatmu cilik, ora apa-apa, yang penting selamat, daripada jenderal dipecat. Jur. Kopi pahit. Kopi pahit. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Iya panas yang ngadem sopo. Oh cangkeme cerewet. Kan ono kopi panas men berkah, kopine difatihai. Fatihane ku ampuh, ono kopi. Racun. Niki lak teng Yogyakarta Pak Lurah niki jenenge Irma. Napa niku irenge? Masya Allah. Napa Pak? Oh iring manis, nggih, ilang manisnya gara irenge. Maka nuwun sewu. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana. Orang usah kakek ngatur bun, dari aturan mawon. Nah, kalau kemudian kita bisa paham, biasanya tisunya kari. Padahal teng toilet WC nggih kula niki toilet WC. Ning kene kok nggih ngusap raine kiai. Apa rumangsane rai ku kaya WC? Kurang ajar lu rai. Racun. Kayaknya Pak Lurah ini orangnya pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Bojone sing nguri lah lak lemu tenan. Pas. Aduh. Racun. Kalau Bu Lurah itu STNK, setengah tua yang kewer-kewer. Kalau Bu Abuk juga STNK, setengah tua yang kenceng. Iya. Aduh. Racun. Sampingnya STMM, setengah tua main modal. Shallu ala Nabi Muhammad. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak bisa Bapak Ibu. Contoh, bagaimana kemudian saya menggambarkan bangsa Indonesia ini bisa keluar dari musibah COVID-19. Aku pengajian rolikur tahun baru ini diganggu karo cangkem cerewet. Toh, ganjel toh. Aduh. Racun. Kok keting aku. Udah cangkem rondo kayak.
Saya itu punya pengalaman dua Bu. Tetangga saya itu takut banget dengan COVID. Sementara saya orangnya los-losan. Saya mengikuti protokol karena lebih mengikuti himbauan pemerintah saja. Tapi saya punya keyakinan ini tadi, la yusibana illa ma kataballahu lana. Semuanya sudah tertulis. Tetangga saya ini mohon maaf, takutnya minta ampun, sampai masker double 3. Beli apapun dari luar itu dicuci Bu. Beli obat masuk ember dulu dicuci. Beli apapun dicuci. Tapi ternyata apa yang terjadi? Takdir berkehendak lain, orangnya tetap mati. Tapi bukan karena COVID. Dia mau bojone mergo ora duwe penghasilan. Jadi pikiran modar Pak Lurah. Mila Pak Lurah nyuwun sewu ana warga cangkeme ngomong sing ora-ora, rasa mau pikir Pak Lurah. Ora usah mikir omongane wong. Wong mawon ngomong tanpa mikir. Ora usah dipikir. Sampe mawon Pak Lurah. Mila sanggon-gon Pak Lurah niku kelas fitness. Awake fit, atine ngenes. Saya baik hati kok. Kita doakan Pak Lurah panjang umur. Artinya mau sak donya mati Pak Lurah urip dhewe. Tapi donga itu penting loh. Malah donga iki hati-hati. Lagi duwe dulur mangkat ning Kalimantan, duwe tangga. Begitu di Kalimantan malah kiri ra duwe apa-apa. Ternyata begitu asli iki niku sing salah mbok nih ajeng mangkat teng Kalimantan, anake matur karo mbokne, "Mbok, kula ajeng mangkat kerja teng Kalimantan, dongake ya." Mbokne jawab, "Ya le tak dongake muga-muga ning Kalimantan ra ono apa-apa." Ya akhirnya kere ning Kalimantan ra ono apa-apa. Terus dongane salah kok. Neng Kalimantan rano apa? Bila kadang-kadang jenengan barang iki lan duwe anak lan jenenge sing pas. Kula duwe santri jenenge Wahyu. Sampai umure 30 lebih niku jomblo ora rapi-rapi. Saben seneng karo cawe wedok ditolak. Terakhir seneng karo santri kula, tak takoni santri kula kok nolak, "Lih, Nduk, kok kowe disenengi Wahyu? Mau tolak ngopo?" "Nggih, Pak. Kalau ini ditembak kali si Wahyu." "Lah ngopo mau tolak?" "Saya nggak berani menerima Wahyu, Bah." "Lah ngopo?" "Nanti kalau saya terima dikira nabi." Hancur. Jadi Wahyu. Mana Wahyu nih gini? Oh jomblo sak modare. Hancur. Ya padha lan donga karo Gusti Allah kadang-kadang tuh the point ngono rasa muter-muter. Padha karo santri lanang seneng karo santri wedok. Mau enggak kamu jadi makmumku?" Arepe dirabi. Sing wedok jawab, "Sorry Mas, aku wis salat." Goblok kok aku. Hancur. Aku wis salat. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka nyuwun sewu, bangsa ini sudah terlatih untuk itu. Alangkah indahnya kemudian bangsa ini ketika semua anak bangsa memahami Islam itu rahmat dan akhlak. Artinya apa? Rahmat itu kasih sayang. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kenapa dari 99 Asmaul Husna ketika Allah menisbatkan dirinya dalam Bismillah, Allah lebih senang menggunakan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kalimatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah tidak menampakkan kekuasaannya dengan mengatakan Bismillahil-Malik? Atau Allah tidak menunjukkan keperkasaannya dengan menggunakan kalimat Bismillahil-Aziz? Tapi Allah menggunakan kalimat Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Supaya apa? Rahmatnya Islam ini terjaga. Bahwa orang beragama itu harus asik. Bahwa orang beragama itu harus happy.
Makanya Bu Abdul, saya itu punya gerakan namanya gerakan moderasi. Salah satu koordinatornya Gus Adim ini. Apa gerakan itu? Gerakan moderasi, beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Kenapa? Karena agama itu hadir sebagai solusi, bukan sebagai masalah. Hari ini banyak orang beragama itu tidak happy, takut. Kenapa? Karena menganggap agama itu sebagai masalah. Makanya nopo lah jenengan ngaji karo Gus Miftah kudu seneng, soalnya kula ngerti jenengan tindak kesini sudah banyak masalah. Nggih napa mboten? Ana sing ora keduman BLT, ana sing goyak-oyak BPJS, SPP-ne rong bayar, panene ora panen, pecel lelene ora payu, ning omah sing diamuk bojone dan lain sebagainya. Apa rumangsane? Pak Lurah ki guyang-guyuran di masalah kathah. Aduh, acur. Tapi Pak Lurah paham karo akhlake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu. Lah susah meneng, lah seneng ngomong. Beda kali tiang Lamongan. Susah ngomong, seneng meneng. Tonggone susah jenengan seneng, tonggone seneng jenengan susah. Masuk Eko. Tonggone tuku mobil, jenengan ya numpak mobil ambulan. Masuk Eko. Tonggone tuku omah, jenengan ya masuk rumah sakit. Masuk Eko. Tonggone tuku tanah, jenengan ya mlebu tanah kuburan. Masuk Eko. Bila nyuwun sewu, saya punya prinsip, musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, terurai bila diadukan kepada Allah, dan membesar jika diadukan kepada manusia. Makanya nyuwun sewu, apapun masalah Anda, tolong jangan pernah kamu umbar di status WA. Bukan menimbulkan simpati, tapi justru menimbulkan antipati. Dua masalah jangan diumbar, apa mana dilapor ke polisi, kan bojone dewe. Lagian jangan apa jenengan melu-melu masalah Lesti. Lesti ngelapor ke bojone, sewenang lapor ke dicabut, wah ngeprank. Lanjut ngopo ya bojone dewe. Ambil saja hikmahnya. Apa hikmah dari kasus Lesti? Hikmahnya satu, jadi perempuan jangan terlalu kurus, gampang dibanding. Bojone Pak Lurah langsung yes. Masuk Eko. Saya kan sering bilang, cowok cewek gemuk itu sekarang lebih diminati daripada cewek kurus. Kenapa? Karena cewek kurus dan seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Mula Pak Lurah senengnya ramu bojone lemu. Beruntung soalnya apa? Setengah jam dikeloni sikile kram tak kandang. Ngomongnya Pak Lurah. Masuk Eko. Acur. Camut. Lah terus kita pripun Gus? Ayo selawatan di sini. Senajan to kula ngrungokne sone wis stres, wah kok sih ini. Kayak cangkeme cakmut. Mau ketoknya penak ya sone, kok moro-moro atos. Kita tukang sone nguyuh aja kok. Dredeg kita. Kita doakan sound sistemnya mudah-mudahan jadi sound yang paling besar. Sak RT.
sing desa niki to. Wah, akan dane Pak. Inilah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke ketok wujudnya. Cewek diragati nek oke diuntal kancane. Masuk Eko. Efeknya lupa. Sing tukang sound langsung pura-pura WA operator. HP ini cross yang gaya. Selawatan nih, kerja. Masuk Nurul Eko. Mustafa. Wah, keren. Sarungnya gajah duduk. Buka sarungnya muncul belalainya. Masuk Sopo Eko. polisi. Oh, jangan Anis. Kalau orang mungkin rupanya nggak meyakinkan. Kamu sini kelecek-ecek ya lo, ecek. Cek. Loh, cangkem mungkin ngomong melu-melu cangkem. Nyileh minggu aja. Napa bedane Gus Miftah karo Camut? Gus Miftah kaya mik putih niki. Tegak. Camut. Tapi saya yakin Cak Mut ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Cak Mut jangan dikubur sebelum mati. Masuk Eko. Ayo bener toh, ojo dikubur saat durunge mati sakit. Ayo jadi lagu apa nih? Oke, Jawa Tinggi. Jawa Tinggi ngombe dawet apa ngombe kopi? Sampai Dawet. Kopi. Salah, mboten Jawa Tinggi ngombe dawet. Salah ya. Betul. Emangnya Jawa Tinggi nggak boleh minum dawet? Betul. Justru bener. Sing Masuk, salah Eko. kuwi Jawa Tinggi ngombe boba. Wis salah. Soalnya jangan Jawa Tinggi ra ono. Ora ono nih Jawa Tinggi boba ki ra ono. Ora ono dawet. Lah ngombe dawet salah malah didemo karo bakul dawet. Lan jenengan tindak teng Yogya, kula niki ketemu Purworejo. Kula ning Purworejo ana Kebumen. Lah lan jenengan tindak saking Purworejo teng Kebumen niku ana bakul dawet ning jembatan Butuh. Jenenge dawet ireng jembatan Butuh. Lah teng mriku malah disingkat jembatan Butuh. Singkatane jembatan Butuh. Tenang. Racun. Lagu-lagu tindakan Purworejo ono jenenge jembatan Butuh. Disingkat jembatan Butuh. Racun. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa kulli mujahidin lillah bi alil ya Allah bi alil badri ya Allah. Coba tinggi minumnya kopi di tanah di pinggir kali.
aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli muhajidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, makan gorengan di tengah desa, mari ngaji dan bersolawat dari Lamongan untuk Indonesia, dari Lamongan untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sego apa bu? Yomen tuh cangkem-cangkem gitu. Kayak mending muslimat kayaknya kan. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem, beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Suka mulya ngundang Gus Miftah, Pak Lurah lumayan gagah, ana gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Racun. Manuke apik kok cilik. Kalau ini ngomah kan lho. Ya Allah, ya Allah. Penggibare Pak Lurah kan. Mesti raine glowing tak tenan. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae mlentek.
tapi kemenye. Acur. Wis tuwek jilbabe pink. Sok cantik. Acur. Kembali ke masalah tadi. Nyuwun sewu, kula soalnya jam 10 harus ke Tuban. Niki jam 11:30 nggih. Mau ngaji 8:30 yo. Ya sesuk wabuk ngundang dhewe. Mosok wabuk kalah karo lurah. RW, iki sing ngomong apa ora? Lurah nyumbang. Aduh. Sopo RW ini? Oh lah, lurah kok ingat RW ini kok ingat ingin ya? Assalamualaikum. Tapi so RW ini ku mlebu surga luwih dhisik timbang bupati. Lah iya. Bupati diundang ngaji rung mesti teko, RW ra diundang teko dhewe. Maka saya doakan Pak RW masuk surga pertama kali, amin. Kita angkat bar pengajian. Amin, amin. Assalamualaikum. Aduh. Maka nyuwun sewu kembali kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Saya mengajak kepada Bapak Ibu warga masyarakat Lamongan, ayo dijogo rahmate Gusti Allah dengan menampilkan Islam seindah mungkin. Caranya bagaimana menampilkan keindahan Islam? Dengan menjaga risalah akhlak. Bukankah kemudian manusia itu kelihatan kemuliaannya dengan terjaganya akhlak? Bupati wakil bupati ini insya Allah akhlaknya terjaga, amin. DPR-nya terjaga, amin. Honor anggota DPRD ini. Lah calon oke rong dadi kok. Dadi ora teko. Ndi? Oh. Iki calon. Oh. Jajal sesuk dadi yo mbuh. Saiki rong dadi setor rai. Wis dadi ilang ora ngabari. Muga-muga jenenge istiqomah ya Pak ya. Arep nyalon ngaji. Dadi minggat. Oh, pensiunan militer. Waduh, pensiunan militer jenenge NKRI. Aku udah dikelingan santriku iki nyalon tentara ra ditompo gara-gara untune elek. Langsung panitianya tak telepon, Pak panitia ngopo santriku udah ditompo dari tentara, nyuwun sewu Gus giginya jelek. Tak jawab, jenengan salah panitia, sesuk tentara lagi perang tembak-tembakan ora cokot-cokotan. Lah iya perang ini tembak-tembakan ora cokot-cokotan. Acur. Assalamualaikum. Masa gara-gara untuk elek ra ditompo. Mengenai ibu-ibu sing kakean untu rasa khawatir. Untuk nompong bingung, merongos bingung. Merongos dadi kawati. Pantesan kawat jemur pondok kuwi ilang. Lah bupati wakil bupati ini anaknya terjaga. Moga-moga sudah dari DPR terjaga. Ini yang undang ngaji. DPR ngaji numpang. Oh siap, jadi pacaran DPR siap, gue siap lah hitungannya jelas. Beda suka mulia, wis murah dinyang. Rasa. Guyon. Ini ya tenanan. Jamaah insyaallah akhlaknya terjaga, amin. Lurah terjaga, RT RW terjaga. Caranya bagaimana? Pasrah, huwa maulana. Tetap menggantungkan asa kita hanya kepada Allah. Terus wenteng Allah. Kenapa? Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Karena hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal. Makanya wan sewu, keindahan Islam harus kita jaga. Caranya bagaimana?
satu ikhtiari, nomor loro tetap donga marang Gusti Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Islam ini tetap terjaga dengan segala rahmatnya. Amin Allahumma amin. Bila kula sering kandor, barang ini kula kata mesti murah kecuali adab. Kullu shay'in idza kasura rakhusa illal adaba. Kalau adab akhlak semakin banyak semakin mahal. Mila iso jenengan dadi DPR aja korupsi. Kula wingi diprotes ana cerita, ana DPR korupsi mlebu surga. Akhirnya apa? Kiai Lamongan protes karo malaikat. Malaikat, kuwi ana DPR korupsi, napa kok mlebu surga? Dijawab karo malaikat, Pak Kiai Lamongan, jenengan sing sabar. DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Jadi mak nyuk langsung balik neraka meneh. Ini kan sunan, jadi anggota DPR hanya untuk pengabdian. Rasa niat golek duit, lah DPR sih gaweane korupsi kan bukan Dewan Perwakilan Rakyat tapi Dewan Perampok Rakyat. Betul? Nah, para pejabat dan calon pejabat yang hadir saya ingatkan, kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, kono pejabat nguntal duit rakyat jenenge mahuk ajur sun Racun. lalu arep nyalon sowan kiai dadi lali karo kiai aja nganti Pak DPR suwe-suwe kok kiai mung dianggap kaya dong salam mung kaya laos. Napa niku dong salam karo laos? Larep masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng dibuat dhisik dhewe. Yen arep nyalon sowan kiai begitu dadi lali karo kiai kan dancuk. Oh pas lah aku ngomong dancuk kan aku ngerti ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Maka rahmat ini akan bisa terjaga keberlangsungannya sampai ila akhir zaman kalau akhlak kita terjaga. Moga-moga bupati wakil bupati ini selamat, DPR selamat, camat selamat, lurah selamat, rakyat selamat. Amin Allahumma. Sampai jam 11:30 ya. Saya harus ketubang, rawurun, cerewet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat dan panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh pemirsa, semoga bermanfaat. Kami selaku pengantar acara dari awal sampai akhir, apabila ada kekurangan, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.